Praise God. God is good and all the time. Hallelujah. Thank you for Bani Asaf. What a wonderful worship this morning. Hallelujah. How's everybody doing this morning? Gimana semuanya? Luar biasa, sehat-sehat. Tuhan kita baik, amin. Ya, saudara percaya akan hal itu benar? Ya, karena di dalam kebaikan Tuhanlah kita boleh ada seperti kita ada pada hari ini. Kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, ya, yang kita jalani dan kita hidupi. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday everyone. Haleluya. Senang bisa bersama-sama dengan kita semua pada pagi hari ini. Ya, wajah-wajah yang cerah penuh dengan senyum. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Pada hari-hari ini senyum kita itu mahal, saudara. Ya, senyum kita itu mahal. Tahukah saudara, ya, pada saat saudara bertemu dengan seseorang, when you meet someone, ya, yang tidak kamu kenal, hal pertama yang dilihat sama mereka adalah apa yang keluar dari muka saudara. Ya, pada waktu saudara datang kerja pada pagi hari, when you come to work in the morning, when you step into your office or your workplaces, when they see you, you are start smiling, they will like, wow, wonderful, right? And the same thing when you see people, right? Kalau kamu melihat orang ada di, ya, kalau ketemu, pada saat saudara ketemu, lihat mereka langsung mereka senyum, gimana rasanya? Enak banget, ya kan? Ya, kalau kita hal yang sama yang mereka juga lihat di dalam hidup kita, benar saudara? Ya, di dalam hidup saudara dan saya, pada saat ya saudara ketemu orang, langsung lemparkan senyum. Ya, langsung lemparkan senyum. Ya, dimanapun kita, ya, karena hal itu dapat menyegarkan hati seseorang. Saudara, pada pagi hari ini di hari yang bahagia, ya, karena minggu ini, ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tahu hari apa nanti kita rayakan sama-sama? May 9, Ascending to heaven, right? Luar biasa. Tuhan kita hidup. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang yang nggak bisa bergerak, saudara. Ya, Tuhan yang bukan dibuat oleh tangan manusia, bukan Tuhan yang dipahat oleh tangan manusia, tapi Tuhan kita hidup. Our God is alive. He is well alive. He is the one that created the heavens and the earth and everything that's in it, between and under. Semuanya Tuhan yang bikin. Amin. Itulah yang Tuhan, saudara dan saya sembah pada pagi hari ini. Ya, bukan Tuhan yang penuh dengan hayalan-hayalan, tetapi He is real. Amin. Ya, He is real and you can be, ya, saudara dan saya, kita bisa merasakan the personality of God in your life. The person of God in your life. Saudara bisa rasakan. Oleh karena itu, ya, pada saat kita datang kepada Tuhan, ya, pada saat kita memuji, memuliakan Tuhan, dimanapun kita berada, dan kita bersama pada saat ini di tempat ini, ya, saudara nggak perlu lihat kiri kanan saudara, karena apa? It's your intimacy with the one and only God. Amin. Ya, the personality of God. Ya, dan saya merasakan bagaimana hadirat Tuhan pada pagi hari ini di tempat ini. Haleluya. The body. Ya, last week we learned, ya, together how the ministry of the body of Christ, of some of you, ya, it's not here last week. I'm gonna review it. Ya, saya akan berikan summary-nya sedikit. Bagaimana Tuhan memanggil saudara dan saya, kita semua tersusun rapih di dalam pelayanan dan tubuh Kristus Yesus. Amin. Ya, semuanya. Dan kita diatur sedemikian rupa luar biasa, ya. Begitu baiknya
Dan di atas segalanya, bahwa Kristus Yesus adalah sebagai kepalanya. Jadi semua mengalir dari atas sampai ke bawah. Amin. Tuhan Yesus Kristus adalah the head of the church. Amin. Gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan itu kepalanya bukan saya. Ya, kepalanya bukan hamba-hamba Tuhan yang bisa kita lihat pada hari-hari ini. Di atas segalanya, kepala daripada gereja Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Dan kita harus mengerti akan hal itu. We have to understand this concept. Right? This church is not belong to anyone. It's not belong to me. Not belong to anyone. Right? Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan, itu berasal daripada Dia sendiri. Dan minggu lalu kita sudah melihat, ya, that we learn together that He built it and then arranged it very neatly. Luar biasa, ya. That's why I always in a firm believer, as a Christian, as a believer, ya, nggak ada daripada satu kita pun yang seharusnya nganggur di dalam gereja Tuhan. There's always something that you can do, right? Di dalam pelayanan yang ada. Yang Tuhan bawa saudara semua dari berbagai penjuru. Dari utara, selatan, timur, barat, semuanya. Kenapa saudara bisa ada di tempat ini? Bukanlah hal yang kebetulan. Tuhan mempunyai rencana. Dan apa yang Tuhan ingin lakukan, itu nggak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang, tiga orang, nggak bisa. Semuanya harus bisa bekerja sama. Dan Tuhan yang mengumpulkan itu semua. Haleluya. Ya, jadi pada saat saudara juga ada di tempat ini, pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini bukanlah hal yang kebetulan. Yang di tempat ini dan yang live streaming pada saat ini, ya, mungkin ada di rumah lagi sakit, belum bisa ke gereja. Ya, saudara mendengarkan firman ini bukan hal yang kebetulan. God Himself with Jesus Christ as the head of the body. Amen. Jesus Christ also the foundation of our faith and nothing else. Haleluya. Ini harus kelihatannya sederhana, saudara. Tapi pada hari-hari ini kita harus lebih menekankan akan hal-hal seperti ini yang basic that sometimes we're forgetting about this foundation. Right? The foundation of your faith is only Jesus Christ Himself. On the foundation, we build our life and we grow our faith. Hallelujah. As also we learned last week that to grow and to sharpen us, we will go through friction in our life. Untuk saudara bertumbuh, untuk saudara semakin tajam, to sharpen your life, ya, supaya semakin hikmat itu bertambah, kita harus lewatin yang ada, apa yang dibilang namanya itu masalah, saudara. Digesek, saudara. Ya. Kalau mau mempertajam pisau pasti harus diasah, saudara. Ya. Kalau pisaunya tambah sering diasah, tambah tajam. Kalau kita lagi barbekyuan, lagi potong-potong itu apa namanya? Babi panggang itu. Waduh, enak banget motongnya, saudara, kalau tajam pisaunya. Nggak capek, ya. Ini Bapak si Tompul di sini kalau udah chopping itu babi panggang, cat, wih, selesai langsung, ya. Ini keahlian yang luar biasa. Tetapi keahlian itu juga nggak akan bisa seperti itu kalau pisaunya tumpul. Amin. Dan hidup kita, ya, seringkali hal-hal yang ada
Semua potensi yang ada di dalam your potential in your life is not gonna make it into what the value of your life if it's not sharpened. Potensi yang ada dalam hidup kita nggak akan keluar juga, saudara, ya, kalau hidup kita itu nggak diasah sama masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Waduh, pastor, yang benar, masa sih harus lewat? Iya, nanti saya akan buktikan. Buktikan dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita harus lewatin hal itu. Seringkali, ya, orang-orang Kristen, as a believer, as a Christian, ya, kita menolak. We don't want to go through that process. We don't want to get sharpened. Nggak enak soalnya. Sakit rasanya. Haleluya. Tapi nggak ada cara lain, saudara. Makanya, ya, saudara dan saya ada di tempat ini. Tujuannya bukan cuma supaya kita ngumpul-ngumpul, saudara, di sini. What God is intent, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, ingin mempertajam kehidupan saudara, khususnya kerohanian saudara dan saya. When God put us into one body of Christ or a congregation, He knew that we will go through that friction. Nggak ada gereja yang sempurna, benar? Pasti ada masalah, ya. Kelihatannya nggak ada masalah, sebenarnya ada masalah. You will go through that process. Ditaruh di sini biar apa? Saling bergesek-gesekan, saudara. Proverbs 27 verse 17 dibilang apa? As iron sharpens iron, so man sharpen the countenance of his friend. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau besi diadu sama kayu, kira-kira besinya bisa tajam nggak, saudara? Nggak bisa. Besi, ya, pisau sama apa? Sama banana bread. Bisa diasah nggak pakai banana bread besi, saudara? Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Besi itu harus ditajamkan dengan harus ada besi, saudara. Paling mantap. Grind it, di grind. Pakai batu masih bisa, tapi paling baik itu pakai besi juga. Dan firman Tuhan katakan, untuk mempertajam saudara dan saya, nggak ada jalan lain, harus menempatkan orang yang lain di sebelah saudara. Has to be somebody else. Jadi, kalau misalnya jangan pikir semua yang ada di gereja itu semuanya it's gonna be wow, it's wonderful, you know, everything is gonna be beautiful ini. Pasti akan ada pergesekan. Karena apa? Memang Tuhan itu maunya supaya kita lewatin akan hal itu. Untuk menjadi dewasa, untuk menjadi lebih tajam, you have to go through that friction. Dan banyak orang tuh nggak suka sama yang namanya friction. Haleluya. The best object of sharpen the metal is metal and not anything else. The same with men or women. It will need another man or another woman or different, right? Semua kita yang ada. As we growing as a church or a body of Christ, we will go through that friction which sharpens each one of us. Hallelujah. Yeah, we are growing and maturing in the body of Christ. And the more God uses, He will use it for His glory. But many
that chooses not to go through that process. They want to use by God, but not willing to be put in the body or a congregation or be planted in the church as part of the plan of God. Ya, kita harus mau, saudara, dibentuk Tuhan di dalam satu wadah yang Tuhan sudah sediakan. Ya, memang kelihatannya, wow, ini gimana sih Tuhan? Ya, you have to go through it. One of the teaching of the progressive Christian is to have freedom to be a Christian. Progressive lagi ya, Christian progressive lagi ini. One of the teaching, ya, dari 2 minggu lalu saya udah sampaikan spill one by one ya, apa yang mereka ajarkan. Satu hal lagi yang mereka ajarkan adalah that you can have a fellowship with God everywhere and anywhere at any time, and you don't need the church. Saudara nggak perlu gereja. Firman Tuhan itu bisa didapatkan di mana aja dan kapan saja, apalagi sekarang. Benar? Ya, saudara sekarang klik YouTube, mau yang mana? Menunya apa? Menunya hari ini. Kita cari dulu menunya, ya kan? Ya, berkat rohani, tek 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 tek. Wah, keluar semuanya. Ya kan? Tentang semua hal bisa saudara searching dari berbagai-bagai hamba Tuhan. Bagus nggak? Baik nggak itu, saudara? Itu baik. Tetapi nggak cukup. It's not enough. It's not the intention of God. Waktu pertama dia menciptakan gereja, the fellowship, waktu mereka berkumpul bersama di Yerusalem itu, the intention is not just to learn and then to hear the word of God. Intensinya atau apa yang Tuhan maksud itu bukannya hanya untuk mengerti firman, saudara. Intensinya ada application of that word of God. Gimana mau aplikasi firman Tuhan kalau saudara hanya sendiri-sendiri aja di rumah atau di jalan? Ya, nggak perlu lagi ke gereja, Pak. Saya bisa memuji Tuhan di dalam mobil saya. Oke. But it's not enough. Saudara dan saya tidak akan bertumbuh di sana. Ya. Ada saudara-saudara kita, ya, untuk mencari kekudusan supaya bisa mendamaikan hidupnya, dia akan pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Haleluya. Berdoa dan bertapa di sana. Bisa sebulan, 2 bulan, tidak ada gangguan, saudara. Nggak ada gangguan, nggak ada orang yang tiba-tiba saudara ada di depan saudara, mukanya itu wah udah gimana gitu, bikin kesel. Nggak ada tes-tes yang kayak begitu kan? Udah seberapa jauh kamu mengerti akan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Kasihilah saudaramu, ya. Tetapi lebih daripada itu, more than just that, dikatakan Tuhan kasihilah musuhmu. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau tiap hari ketemu atau seminggu sekali ketemu, misalnya gitu di tempat kerja, gimana? What is your response? Nah, di situ baru kelihatan kita udah tajam apa belum. Amin. Kita udah tajam apa belum? At the first glance, it sounds
good, but it actually not the truth. We need to be planted and rooted to grow. Benar saudara? Kita harus mau Tuhan taruh di suatu tempat dan juga bertumbuh dan berakar di sana. Many times the Word of God teach us to work together in one accord. You will not grow if you are not planted in a church. And there are many that chooses that because they don't want to grow. They don't like to go through the friction that will sharpen them. Nggak suka saudara. Kalau mulai di ini gesek, udah pindah. Kalau udah mulai ada gesekan sedikit, udah cabut. Nggak bisa bertumbuh. To get sharpened, you have to want to go through it. Many will take down from that process. You will not grow spiritually when you stay outside the church. With the growth spiritually, the responsibility within us will also growing. Hallelujah. Everything is connecting together. There is a connection between the church and the spiritual growth and the responsibility. Disinilah saudara dan saya akan diajarkan apa artinya to be living in the Word together, working together, growing together in the plan of what God chooses for this church. Apa yang Tuhan lakukan di dalam gereja ini. Dan tubuh Kristus lebih besar daripada gereja ini. Semua visi-visi yang ada, yang datang daripada Tuhan, ya, akan mengalir masuk dari gereja-gereja Tuhan. Dan semua masing-masing Tuhan berikan karunia-karunia masing-masing, saudara. Saudara perhatikan, ya, makanya nggak ada misalnya gereja Lutheran yang lebih baik, gereja Metodis yang lebih baik, karismatik yang lebih baik, Pentakosta yang lebih baik. Karena apa? Masing-masing Tuhan berikan karunia-karunia masing-masing. Amin. Kita harus mengerti akan hal ini. Tetapi pada saat saudara ada di tempat ini, saudara harus ikut apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam gereja Tuhan ini. Amin. Ya. I'm grateful for the blessing and the opportunity to be pastoring this church. Like I said, the church is not belong to me or any of us here. This church is belong to our Lord Jesus Christ and our Savior. He is the owner of this ministry. Amen? Yeah. He owns all the ministry that proclaim that Jesus is the Lord and Savior of the world. This church is part of the body of Christ. So if someone come here to attend the service, is because the Lord Jesus bring them here. Karena Tuhan yang membawa mereka ke sini. He will put the desire for us to want to be planted and rooted in this church. But He will also put the desire to be planted and ready somewhere else. Kita nggak bisa paksa-paksa, saudara. Amin. Ya. Dimanapun saudara, dimanapun kita, ya, sudah seharusnya saudara dan saya be planted somewhere else, somewhere. Entah itu di sini atau di gereja yang lain, saudara. That teaching, growing, that progressive teaching and the view of some Christian nowadays
to teach us for not necessary to have a home church anymore. Nggak perlu ada home church. Ya, kita bisa ke gereja kemana aja. Udah kayak how you feel? What do you feel like this week? Oh, I feel like to eat Chinese food. Okay, let's go to Chinese food. And then next week you gotta feel like, what do you think? What do you feel like to eat this week? I feel like that we go to Italian food. Ganti-ganti terus saudara menunya. Mantap ya. Enak begitu, itu makanan. Tapi gereja jangan dibikin kayak begitu. Amin. Ya. Kalau udah Tuhan bawa saudara di sini, ya, saudara be planted in this place. Tetapi kalau Tuhan bawa saudara untuk datang ke tempat lain, be planted on that church. Jangan di sini enggak, di sana juga enggak. Bikin rusuh itu namanya. Amin. Ya. Oleh karena itu, ya, pada hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, saudara dan saya, to grow spiritually, you have to be willing to be planted. Your spiritual life will grow in that environment that filled by the grace of God. We will be maturing in the understanding of God and who God is, and fully dependent upon God. You know how to ask, you know where to seek, and the courage to knock. Coba kita lihat sama-sama ini saudara. Ya, Matthew 7 verse 8. Matthew 7 verse 8. Matius 7 ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. For everyone, semuanya, saudara dan saya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan, semua yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Everyone who asks receives, and he who seeks find, and to him who knocks it will be open. That you want to come, yeah, understanding of who you come to ask, right? Maturing in the understanding and fully dependent upon God. You know who do you need to ask. You know that the source of your life is your Father in heaven. This understanding will make your life more calm and peaceful. Jadi, pada saat saudara mengerti akan hal ini, apa yang sekarang sedang saudara butuhkan? What is your looking? What is your seeking? You're not seeking and looking somewhere else, but you come and seeking and knocking into the heart of God Himself. Datang kepada Tuhan. Ya, kemarin saya dengar lagi saudara, hamba Tuhan ini begini bilang, kita orang Kristen, we as a believer, we as a Christian, most of the time, yeah, more often than not, we always come to the Lord after everything else already closed. Semua apa yang kita coba ini, kita coba ini, udah nggak bisa lagi, baru kita datang sama Tuhan, kita datang berdoa sama Tuhan. Semuanya udah nggak berhasil, kenalan kita udah nggak kenal kita lagi, misalnya. Teman kita udah bukan teman kita lagi, ya kan? Ya, koneksi kita tiba-tiba menghilang. Putus semuanya harapan. Udah semuanya putus harapan, baru datang kepada
Tuhan. Bukan hanya orang dunia bikin begitu, anak Tuhan juga begitu. Pas udah selesai, baru datang kepada Tuhan. Tuhan, ketok, baru ketok. Tuhan tolong, Tuhan, saya udah gak. Harusnya saudara dan saya, sebelum melakukan yang lain-lain itu, apa yang saudara lakukan? Datang kepada Tuhan pertama. Come to the Lord first. Baru nanti Tuhan bukakan jalan saudara. Percaya. My connection. Tiba-tiba ini orang gak tahu dari mana, tiba-tiba telepon saya. Amin. Ya, the connection. Tiba-tiba jalan terbuka. Wow. Tadinya gak ada yang begini kok. Saya gak mikir saya bisa dapatkan ini. Tapi karena kita datang pada Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Waktunya Tuhan, ya, bukan waktu kita, tapi amin. Kita harus mengerti akan hal itu. Adakah seorang daripadamu, ayat yang 9 dikatakan, yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. This takes faith, ya. Ini memerlukan iman. Datang kepada Tuhan. I'm coming, I'm asking to my good Father. Bapa yang baik. Bapa di dunia ini aja, yang firman Tuhan katakan, engkau yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Masa kita, anak Tuhan, Bapa kita di sorga akan memberikan hal yang tidak baik untuk saudara dan saya? Gak mungkin. Ini dia, the peace of mind. Ini dia yang Tuhan ingin tanamkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Berkali-kali saya katakan, waktu firman datang kepada saudara, ini firman datang kepada saya dulu, saudara. Percaya kepada Tuhan gak bisa setengah-setengah, benar. Apa yang kita mau kok gak dapet-dapet, saudara. Apa yang kita doakan, jangan-jangan kita salah berdoa. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan di sini, Bapamu yang baik itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Jawaban doa untuk kita bukan sesuatu hal, tetapi seringkali banyak jawaban doa itu membawa kita kepada hal yang lebih baik. Kalau Tuhan menutup pintu-pintu yang ada, yang kelihatannya tadinya, iya tadi kesempatannya besar ini di sini, tapi Tuhan tutup. Karena apa? Dia mau buka saudara untuk masuk ke dalam pintu yang lain. This understanding will make your life more calm and peaceful. Kita percaya, kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu dia tadi, saudara. Ya, yang simple aja. Itu orang mukanya jutek banget kalau ngelihat saya, kenapa ya? Gak tahu. Coba kita ngaca juga. Pernah ngaca nggak? Muka kita kayak apa? Iya kan? Right? Kita tuh cuma ngelihatnya orang terus. Right? Aduh,
Mukanya udah kayak apa, kelipet-lipet gitu. Padahal muka kita lebih kelipet lagi. Kita tambah lipat, dia tambah lipat. Tuhan bilang, firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kenapa nggak kita duluan aja bikin muka kita nggak jutek? Ya kan? Jangan, tapi nggak usah sampai kayak ini apa, ada orang bikin gitu supaya kelihatan mukanya senyum terus gini ya kan, dioperasi gitu. Jadi kalau ngeliat senyum terus gitu. Amin. Ya, kita perbuat. What do you say? You say hi first, they will say hi back to you. Amin. Engkau mengasihi lebih dulu lagi karena Tuhan mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu. Lakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nggak susah-susah saudara, is very simple, right? Ya, jadi ya mulai hari ini kalau ketemu orang, mau ketemu siapa, apalagi teman-teman saudara kita ya di dalam satu gereja lagi, ya kalau ketemu mukanya senyum dulu lah, duluan aja. Amin. Bukannya kita buat-buat. This is apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara dan saya. Next, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Enter through the straight gate. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini dia tadi, saudara, that friction, hal-hal yang Tuhan izinkan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi, saudara. Siapa yang di sini dulu pernah mengalami naik bus PPD, saudara? Saya. Waduh. PPD udah sempit aja masih dibilang, Pak, masuk lagi Pak, masuk lagi, dorong terus ya kan, sempit saudara, ya kan, udah gitu bau keringet di mana-mana lagi, nempel lagi, aduh, iyalah, panas lagi ya kan, bisa pingsan kita, ya banyak yang ngerasain ya, banyak yang pernah ngerasain di sini, you know, that's a very hard things to have ya. Tetapi apa yang Tuhan katakan di sini? Dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Enter through the straight gate. Jesus wanting us to go through the small gate. There are two different ways. Ada dua, saudara. Small gate or wide gate? Which one you will choose? Kalau ada jalan yang sempit, yang macet, yang nggak enak, terus saudara ngelihat ke kanan ada jalan ini, bisa ya langsung aja, lebar. Nggak ada nunggu-nunggu saudara, nggak ada gesekan-gesekan. Pilih yang mana? Wah, pastor saya pilih yang besar dong. Enak kan, ada angin sepoi-sepoi lagi. Sambil drive tiba-tiba agak ketiduran dikit. Kalau yang sempit itu, wah, aduh, geser dong. Mana sih? Lihat dong muka lu kemana sih? Lihat dong, kaki gua tuh keinjak ya. Ada nggak? Suka ke situ. Jempol gua ada. Ada saudara teriakan-teriakan kayak gitu. Bergesek-gesekan. Nggak enak. Kenapa sih Tuhan? Kok kita harus lewat jalan yang sempit, bukan yang lebar aja? Karena apa? Saudara lagi dipertajam, saudara.
You are growing. Amin. Karena apa yang dia bilang sama firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nggak mau diproses. Orang yang nggak mau diproses, biasanya orangnya itu suka ngelawan. Nggak mau diproses dia. Ya, orangnya itu pasti orangnya itu tinggi hati, saudara. Orang nggak mau diproses. Saudara dan saya, kita harus mau diproses. Kita bukan apa-apa, saudara. Amin. Ya, kalau nggak mau diproses, saudara, biasanya ya Tuhan katakan itu ya mereka itu akan menuju kepada kebinasaan karena gampang terombang-ambing, saudara. Small is harder and wide is easier, but the small and narrow will lead us unto life. Jesus never said that his way will be easy. Ada nggak, saudara? Firman Tuhan katakan. But his way is life. Tapi jalannya adalah hidup. Tuhan sendiri katakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan proses-proses seperti ini yang Tuhan jalankan dan berikan di dalam hidup kita. Do not tempted to do the easy way out and thinking that is the way of the eternal life. Many will entice you to go through the wide gate. Ya, many will. Ayat yang berikut dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas, ravenous wolves. Pengajaran-pengajaran yang keluar pada hari-hari ini, saudara, ya, untuk membawa kita itu nggak bertumbuh. Kalau kamu nggak enak, emang nggak usah, nggak perlu. Nggak ada waktu untuk ke gereja. Yang penting, dengarkan firman Tuhan di rumah. It's okay. It's not okay. Tuhan bawa kita masuk di dalam suatu fellowship. Di dalam suatu congregation. Itu tujuannya. Supaya kita bisa bertumbuh. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. That they came to you like a sheep clothing, but they are actually ravening wolves. Like a sheep clothing. Jadi mirip, saudara, ya. Nggak kelihatan berbahaya. Kelihatannya baik-baik aja. Tetapi sedang dituntun, sedang masuk ke dalam kebinasaan. They are coming to devour you and get you away from the herd and steer you away into destruction. Bawa kepada kehancuran. Bagaimana caranya kita bisa tahu siapa mereka ini? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Bisa nggak? Nggak bisa. Gimana kita bisa lihat ini pohon apa? What is this? This is apple tree or mangoes? Or oranges. Kalau yang udah ahli mungkin langsung tahu ya dari ininya daunnya. Tapi kalau orang awam kayak saya, kalau ngelihat itu harus ngelihat apa? Kalau itu harus ngelihat buahnya. Kalau udah lihat buahnya baru saya tahu, oh, ini pohon mangga, ini pohon apel.
Haleluya. Banyak kita nggak mau membuka hati kita akan hal-hal seperti ini. Kok nggak ada buahnya ya? Udah 2 tahun nggak ada buahnya. Ya nggak ada buahnya. Emang bukan pohon buah. Apa dibilang di sini? Dibilang emang semak dan rumput duri. Masa kamu nggak tahu? Ya udah setahun, udah 2 tahun nggak ada buahnya. Haleluya. Jelas. These kind of people are the people that every time they come into the church, they will create a division and destruction. Ini orang-orang yang seperti ini, ya, yang kelihatannya baik-baik, saudara. Tetapi apa yang mereka bikin? Selalu membawa masalah di dalam hidupnya, di dalam kehidupan gereja. Saya udah dikasih tanda, saudara, udah kelamaan dari belakang. To be planted is what God wants. Nanti minggu depan saya akan jelaskan akan hal ini, saudara. This is very important. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk saudara dan saya, untuk kita mengerti bahwa keberadaan saudara dan saya ada di tempat ini. For you just being here, ya, today, it's not a coincidence. Amin. Tuhan ingin memakai kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ya, sediakan hatimu, ya, hidupmu untuk dipakai Tuhan, ya, di dalam segala hal apapun itu. Ya, saya yang membawakan firman, dipercayakan bahwa firman di sini, ataupun di antara kita yang nggak pernah kelihatan di belakang, ya, bersih-bersih. Tahu nggak, saudara? Ya, the value of that, harganya di mata Tuhan itu sama. Karena saya ada di depan ini, harganya lebih daripada yang nggak kelihatan di belakang itu. Bukan nggak benar, saudara. Semuanya sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari, ya, saya ajak kita untuk mau, ya, to be planted and growing, ya. Kalau ada gesekan-gesekan yang ada pada hari-hari ini, ya, di dalam hidup, bersyukur. Karena saudara sedang dipertajam oleh Tuhan. Tuhan ingin memakai saudara lebih lagi. Amin. Saudara dan saya sedang dipersiapkan untuk suatu hal yang dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan.